adalah Puspitasari, saya mahasiswa UIN Saizu Purwokerto dengan prodi Manajemen Dakwah atau Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membagikan sebuah materi atau akan mempresentasikan materi dengan berjudul Lobi bagi Individu dan Organisasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu baik di lingkungan sekolah, lingkungan sosial, pendidikan, organisasi maupun di dunia kerja, kita sering berusaha meyakinkan orang lain agar mendukung ide atau tujuan yang kita miliki, seperti itu. Kegiatan tersebut disebut dengan lobby. Lobby merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain agar tercapai tujuan tertentu, seperti itu. Lobby juga digunakan dalam berbagai bidang seperti pemerintah, bisnis, dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan lobby menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang atau individu maupun organisasi. Yang ada beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian dan konsep dasar lobby bagi individu dan organisasi, yang artinya lobby adalah proses komunikasi strategis yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Lobby dilakukan melalui pendekatan yang persuasif seperti dialog, menyampaikan informasi, dan komunikasi interpersonal. Dan lobby juga tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi direncanakan dengan tujuan tertentu. Dalam proses lobby, komunikasi yang dilakukan itu bersifat dua arah, yang artinya kedua belah pihak itu saling mendengarkan dan memahami kepentingan, seperti itu, masing-masing agar tercapai kesepakatan itu bersama. Lobby bagi individu adalah berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan pribadi, yang dimana itu menyampaikan ide dan gagasan, seperti itu. Terus ada memperluas jaringan, pertemanan, atau relasi, mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain, seperti itu, atau luar ya. Lebih bagi individu juga sedang lebih bagi organisasi, sedangkan bagi organisasi lebih digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, menjalin kerjasama, memperkuat posisi organisasi, seperti itu. Dan ada lagi menjaga hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan ya di sini bahwa lobby adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun hubungan yang mencapai kesepakatan menguntungkan semua pihak, seperti itu. Dan yang kedua ada peran dan fungsi lobby bagi individu dan organisasi. Lobby memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana untuk mempengaruhi pihak lain agar menerima ide, kepentingan atau tujuan tertentu melalui komunikasi yang baik dan persuasif. Peran lobby bagi individu itu, lobby dapat membantu dalam yang pertama menyampaikan aspirasi atau pendapat, seperti itu. Dan yang kedua itu membangun hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga mendapatkan dukungan penuh untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat meningkatkan kemampuan komunikasi dan relasi sosial. Contohnya itu seperti seorang mahasiswa yang ingin mengadakan kegiatan di kampus perlu melakukan lobby kepada dosen atau pihak-pihak kampus, seperti itu, atau sponsor juga agar kegiatannya itu dapat mendapatkan izin dan dukungan, seperti itu. Jadi peran lobby bagi organisasi memiliki fungsi yang lebih luas, seperti itu ya, yaitu bisa membangun kerjasama dengan pemerintah. Yang kedua itu
lobby juga berfungsi loh mengurangi konflik karena melalui dialog yang terbuka, setiap pihak itu dapat memahami kebutuhan yang dipentingkan atau kepentingan satu sama lain seperti itu. Dengan begitu, hubungan yang harmonis dapat dapat terjalin dalam jangka panjang seperti itu. Dan yang ketiga ini, strategi dan teknik lobby bagi individu dan organisasi. Keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi dan teknik yang digunakan. Karena lobby yang baik harus direncanakan dengan matang seperti itu dan menggunakan seperti komunikasi yang lebih efektif. Contohnya seperti strategi lobby, ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam lobby. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Pesan harus disampaikan dengan jelas dan sopan dan mudah dipahami oleh pihak yang diajak berkomunikasi seperti itu. Dan yang kedua itu memahami karakteristik pihak yang di lobby. Kita perlu mengetahui kebutuhan dan keinginan atau kepentingan mereka agar pendekatan yang digunakan itu lebih tepat seperti itu. Dan yang ketiga itu membangun kerjasama dan kepercayaan, yang dimana hubungan yang baik akan mempengaruhi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan seperti itu. Terus teknik lobby itu ada beberapa nih ya, yang antara lain itu seperti persuasi, yaitu membujuk pihak lain dengan alasan yang lebih logis seperti itu. Yang kedua itu ada negosiasi, yaitu mencari titik temu antara dua kepentingan yang berbeda atau menyampaikan sebuah argumen yang sistematis sehingga pihak itu lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Seperti bisa maksud apa yang kita sampaikan, mencari solusi dari win-win solution, yaitu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, seorang pelobby juga harus memiliki kemampuan yang interpersonal yang baik seperti mampu mendengarkan, terus memiliki empati, terus lagi mampu mengendalikan emosi supaya bisa menahan emosi dan menyesuaikan cara komunikasi dengan lawan bicara seperti itu ya. Terus jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan itu bahwa lobby itu merupakan proses. Jadi kesimpulannya itu bahwa lobby itu merupakan proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pengambilan keputusan. Bagi individu, lobby berguna untuk memperjuangkan kepentingan, membangun relasi dan memperoleh dukungan. Sedangkan bagi organisasi, lobby berfungsi untuk mempengaruhi kebijakan atau menjalin kerjasama dan memperkuat posisi organisasi seperti itu. Keberhasilan lobby sangat bergantung pada komunikasi juga, yang dimana itu agar lebih efektif, pemahaman terhadap pihak lain, kemampuan persuasif, negosiasi, serta keterampilan interpersonal yang lebih baik seperti itu. Dengan menerapkan strategi dan teknik yang lebih tepat, lobby dapat menjadi sarana untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mencapai tujuan bersama seperti itu. Jadi mungkin itu saja